Melihat QR telah tewas, Li Xuang berniat menghabisi Pangeran Li. Namun dia terkejut saat Pangeran Li mengatakan bahwa Kaisar juga menginginkan nyawa Sumuang. Kaisar mempercayai adanya petaka pengaturan hati dan berniat mengorbankan nyawa Sumuang agar dia panjang umur. Pangeran Li diperintah untuk membawa Sumuang ke altar persembahan kota Lu. Keesokan harinya, Li Xuang memberitahukan apa yang dia dengar dari Pangeran Li kepada Sumuang. Karena tak bisa menolak titah Kaisar, Li Xuang menyuruh Sumuang melarikan diri. Namun setelah beberapa lama, perjalanannya terhenti. 厉王有请，殿下，我先出去看看。太子殿下，你要去往何处啊？ Wujian membawa Sumuang ke tempat persembunyiannya dan mengajak Sumuang bekerja sama. Wujian akan membantu Sumuang naik tahta dan menyingkirkan Pangeran Li asalkan berhasil membawa Jin An kepadanya. Karena tak ada lagi yang bisa membantunya, Sumuang pun menyetujuinya. Tak lama mereka mendapat kabar bahwa Li Xuang sedang menuju ke tempat tersebut. 我感觉太子的气息越来越浓了。 救命啊！救命啊！殿下，殿下，殿下可有受伤？殿下。 Sesampainya di kediaman jenderal, Mo Yin memeriksa keadaan Sumuang dan mengatakan bahwa Sumuang tak mengalami masalah serius. Tak lama Li Xuang menemui Mo Yin dan menanyakan seberapa banyak dia mengetahui tentang Yu Linglong. Mo Yin mengatakan jika ingin menyelamatkan Pangeran Anan, maka Yu Linglong harus dikeluarkan dari tubuhnya. Namun ingatannya mengenai Li Xuang akan lenyap. Mo Yin memberitahu setelah masalah di kediaman jenderal selesai, dia dan Jin An telah sepakat akan pergi bersama ke Gunung Wuling untuk mengeluarkan Yu Linglong. Di tempat lain, Pangeran Li mendapat laporan bahwa Sumuyang telah kembali ke kediaman jenderal. Tak lama Wujian muncul untuk memprovokasi antara Pangeran Li dan Sumuyang. Dia mengatakan bahwa Pangeran Li hanya perlu membawa beberapa pasukan untuk menghabisi Sumuyang dan dia pastikan pria berjubah hitam tak akan muncul. 殿下不必害怕，我来。都退下。是。殿下想要太子死，李双虽然手握重兵，只要你带骑兵马。 直捣黄龙就可以了，必定稳操胜券。本王凭什么相信你？你想要做什么都可以。李爽手下有个万军之中，你对此事如此了如指掌，又会出现在殿下面前。你怎会得知此事？我是谁不重要，那个人殿下自可放心。你想成为什么，一念之间，你还有活路吗？ 你究竟是何人？ Sumuyang ditugaskan untuk memasukkan air hijau kosong ke dalam minuman Jin An oleh Wujian. Dia pun berpura-pura membuat jamuan dan Jin An berhasil meminum air tersebut tanpa kecurigaan. Tiba-tiba Li Xuang mendapat laporan bahwa pasukan Pangeran Li telah memasuki kediamannya. Sumuyang meminta Jin An tetap di ruangan tersebut untuk melindunginya. 能否让晋安留在我的身边？ 我便推平这将军府，还是交出苏牧阳。否，以此剑为界，今夜过之即斩。住手！不自量力！ Sementara itu, Sumuyang sedang mengulur waktu untuk menunggu kedatangan murid Wujian yang akan membawa Jin An. Dan tak lama, 来的不巧，是你，记性还这么好。我身上的怪力消失了。 Li
多谢殿下相助。别忘了他的承诺。 Pertempuran berakhir saat pagi hari dan menewaskan banyak prajurit. Li Xuang mendapat kabar bahwa Jin An dan Sumuyang menghilang dan dipastikan keluar lewat pintu belakang. Sumuyang pergi ke tempat yang telah ditetapkan oleh Wu Jian. Saat berada di altar, tak lama Pangeran Li muncul dan mengatakan bahwa tempat tersebut dibangun khusus untuk persembahan. Sumuyang pun menyadari bahwa Wu Jian telah menipunya.秦无剑，为什么要骗我？我到底做错了什么？ 就只怪你身处太子之位，怪本王根本信不过你。苏木里，你被骗进了权力，可是我下了地狱变成厉鬼，我也不会放过你。杀了他！谁敢？ Jin An berhasil dibawa ke tempat Wu Jian, namun tak lama Mo Yin muncul. 应偶出，大事将成。 Mo Yin mulai menyadari bahwa Wu Jian yang telah menghabisi ayah angkatnya dan mencuri Yu Linglong. Wu Jian mengatakan alasan dia berarti ilmu terlarang karena Mo Yin telah merebut semua yang menjadi miliknya, hingga dia harus diusir dan kehilangan kemampuan bela dirinya. 果然是你，你才反应过来啊！当年义父，你竟敢趁我不备，就是死在你的暗算之下。要不是因为你，什么都不如。你说为什么？我的好弟弟又怎会偷炼禁术？如果没有你，本该属于我的一切，有我武功，绝不行！你回答我！怎么不说话了？ Li Xuang dan Sumuyang terjebak di pasir hisap. Li Xuang memutuskan untuk menyelamatkan Sumuyang agar dia bisa menjadi kaisar dan melindungi rakyat. Setelah berhasil selamat, Sumuyang pergi untuk mencari bantuan. Tak lama, Jin An pun muncul. 殿下别动，这是流沙。我们两个都得死在这儿。殿下，我拉你出去，和殿下在此殒命，对得起江山社稷，对得起你的以大局为重。把手给我。我连我自己心爱之人都保护不了，我做不到。殿下，我马上就找人来救你。坚安，此生与君誓。 Di tempat lain, Sumuyang kembali bertemu dengan Pangeran Li. Dia mendekati Sumuyang dan menendang tubuhnya, lalu menginjak tangan kirinya agar tak mampu melawan. 必死之局竟能逃出升天，今天所有的一切，都还真是命大。你为何会未卜先知？都是我的布局。我亲眼见到你的尸首，你只不过是个棋子，为兄又怎会安心呢？这把匕首淬了剧毒。 Setelah beberapa saat, Li Xuang pun tersadar dan mencari keberadaan Jin An. Tak lama dia melihat jasad Pangeran Li. Sumuyang mengatakan bahwa Jin An telah menghabisi Pangeran Li. Li Xuang terkejut hingga dia pun kembali pingsan. Sementara di istana Taijin, Kaisar mendapat laporan bahwa Pangeran Li telah dihabisi oleh pria berjubah hitam. Sementara keadaan Sumuyang baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, Kaisar pun jatuh pingsan. 叩见陛下，陆城递来消息，说何事如此惊慌？王殿下他轰了。陛下，传太医，快去啊！快去！ Sebelumnya, Mo Yin memberitahu Jin An bahwa proses pengeluaran Yu Linglong akan sangat menyakitkan dan semua ingatan tentang Li Xuang akan perlahan hilang. Jin An pun melukis setiap momen kebersamaannya dengan Li Xuang di dinding batu. Setelah beberapa lama, Mo Yin mencoba mengeluarkan Yu Linglong dengan bantuan tetua Gunung Wuling bernama Tetua Tong. 童老，有劳您相助了。
Sumuyang mendapat informasi bahwa Qasim Jinbo telah mengaku selama ini diperintah oleh Pangeran Li untuk menukar pil emas dengan racun berefek lambat. Tak lama dia pun berangkat ke ibu kota untuk menemui ayahnya yang sakit. Kaisar terkejut melihat tangan kanan Sumuyang dapat digerakkan. Sumuyang mengungkapkan rasa ketidakadilannya sebagai anak yang hanya dijadikan bidak catur, bahkan dijadikan tumbal oleh ayahnya sendiri. Sumuyang memberitahukan bahwa rencana Pangeran Li adalah menunggu kematian ayahnya dengan racun yang selama ini dia berikan. Sontak saja membuat Kaisar terkejut dan tak lama dia pun tewas. Malam harinya Sumuyang menerima dekret dan resmi menjadi Kaisar Taijin. 皇帝诏曰：奉天承运，任此身后，此秉性仁慈，继位登基，至四海内外，居心孝友，钦此。 儿臣遵旨。 Di kediaman Jenderal, Li Xuang kembali tersadar setelah beberapa hari pingsan. Tak lama Huai An datang dan diperintah oleh Kaisar untuk menjemput Li Xuang ke ibu kota. Li Xuang sempat menolak karena ingin menyelamatkan Jin An. Namun Lu Xun mengatakan bahwa dia akan membantunya mencari Jin An di Gunung Wuling, sementara Li Xuang pergi ke ibu kota. Meskipun sempat ragu dan khawatir dengan keselamatan Lu Xun, Li Xuang pun mengizinkan dengan membekalinya jarum mekanisme. Di tempat lain, Hujan kembali mengingat kejadian 3 tahun lalu saat dirinya diam-diam berarti ilmu terlarang dan diketahui oleh ayah angkatnya. 义父，义父，竟敢偷练禁术！大哥只是一念之差，罪不至死。请义父饶大哥一命。更何况他现在这个样子，废除武功，驱逐武陵山，让他自生自灭吧。 Setelah diusir dari Gunung Wuling, tak lama Selirkin datang dan menolong Hujan setelah mengetahui dia berhasil menguasai ilmu terlarang bernama Makam Cinta. Hujan mengatakan bahwa dia rela berarti ilmu tersebut karena cintanya pada Selirkin. Semenjak saat itu, Selirkin memberikan obat pemakan otak agar Hujan bisa diperalat. Di istana Taijin, Li Xuang menemui Kaisar Sumuyang dan meminta izin pergi ke Gunung Wuling untuk menyelamatkan Jin An. Sumuyang mengizinkannya, namun dengan syarat saat pulang nanti, Li Xuang harus bersedia menjadi selirnya. 参见陛下。小双，一路车马劳顿，累好相聚一番。嫁给我，你不必再拒我于千里之外了，做我的皇后。我等这一天已经很久了。陛下，只有君臣之礼。陛下，恩准离霜离京，我愿孤身前往，我不能不救。是为了建安，那你有没有想过？ 他一说自己心在家国，待此事了结，你交出长风军军权，入宫为妃。 Sebelum pergi, Jiran datang bersama pasukannya untuk membantu Li Xuang. Jiran mengatakan bahwa mereka ingin membalas budi karena beberapa kali pria berjubah telah membantu mereka di medan perang. Tak lama mereka pun berangkat. Sementara di Gunung Wuling, Mo Yin dan Tetua Tong masih berusaha keras mengeluarkan Yulinglong. Namun boneka bayangan berubah menjadi semakin tak terkendali. Tetua Tong mengatakan bahwa mereka terpaksa mengorbankan keselamatan Jin An demi keselamatan seluruh rakyat dunia. 我们该停手了。玉玲珑已有松动之象，再继续不离玉玲珑，牺牲一个半死不活的婴偶，平时收手岂不功亏一篑？可对得起天下苍生？可他也是条人命。之所以妇人之仁，要收回武陵山圣物。已经失控，你们赶快离开石室。 Tak lama, Mo Yin mendapat laporan bahwa Li Xuang telah tiba di pintu masuk gunung. Mo Yin pun bergegas menemuinya dan membawanya menemui Jin An, karena mungkin saja Li Xuang bisa mengendalikannya. Melihat kondisi Jin An, Li Xuang memaksa Mo Yin untuk membiarkannya masuk, meskipun risikonya Jin An akan melukainya, karena perjanjian darah di tubuhnya sebagian telah dihapus. 让我进去，让我进去！他不认得你了，没用的。 我原本以为有你在，能够唤醒他的神智。他不认得你了。我进去！你疯了吗？玉玲珑已经到了极限，我们身为武陵山人，自要担起救世之责。杀银偶，我莫言，甘愿承担。让我进去！我们早已约定，记不记得？紫同学。
Jin An, Jin An. Jin An perlahan mulai sadar meskipun tak ingat dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Namun Jin An meminta Li Xuang untuk meninggalkan ruangan itu karena takut melukainya. Li Xuang sengaja menggigit Jin An untuk meninggalkan tanda jika suatu saat nanti Jin An tak mengingatnya lagi. Mereka berdua pun memutuskan untuk menikmati sisa waktu dengan melakukan pernikahan dan merasakan kehidupan orang biasa sebagai suami istri. 愿与金安结为夫妇，天地为证。金安，天地为证，愿与离霜结为夫妇，永不相负。 Saat siang hari, tungku tempat pemanasan pil tiba-tiba meledak. Salah seorang tabib mendekati Mo Yin dan melaporkan bahwa dia salah memasukkan pil yang berlawanan. Namun tiba-tiba, 碧血针，帮我照顾伤患。 di tengah kebahagiaan Li Xuang dan Jin An, hujan muncul untuk merebut kembali Yu Linglong. 幸福的鸳鸯啊，这银偶倒是总给我惊喜。你要是能对付得了我，必定登峰造极。 Karena telah menguasai ilmu terlarang, hujan dengan mudah mengeluarkan Yu Linglong dari tubuh Jin An. Namun tiba-tiba racun pemakan otak kembali menyerangnya. 守护的圣物玉玲珑，我修炼的是禁术，你的报应，你的取出玉玲珑。你怎么了？ 那我就杀光了。杀不行，千机阵。 Keesokan harinya, Li Xuang tersadar dan mendapati Jin An telah terbebas dari Yu Linglong. Mereka menginap sehari di Gunung Wuling untuk memulihkan kondisi. Namun suatu saat, Li Xuang terkejut saat Jin An tak mengingat tusuk konde yang pernah dia berikan kepada Li Xuang. Dia mengira tusuk konde tersebut merupakan barang langka yang ada di Gunung Wuling. Keesokan harinya, Li Xuang dan Jin An berpamitan untuk pulang. Sementara Lu Xun memutuskan tinggal di Gunung Wuling untuk mempelajari ilmu medis agar menjadi tabib terkenal dan membantu semua orang. Sesampainya di bawah gunung, Huai En muncul dengan pasukannya untuk menjemput Li Xuang dan Jin An atas perintah kaisar. Jika Li Xuang menolak, maka Jiran akan dihukum mati karena meninggalkan tugas tanpa izin. Sesampainya di istana, Huai En melaporkan bahwa Jin An kini tak memiliki kekuatan dan hanya seorang manusia biasa. Dia pun memerintahkan agar Li Xuang dan Jin An datang ke pertemuan dengan utusan negara Yao yang ingin berdamai. 传旨下去，军权更替之时，宫中设宴，说离霜与晋安款待姚国使臣，陪同列席，理应论功行赏。 Utusan negara Yao bernama Baikun memasuki ruang pertemuan. Mereka memberikan dua syarat damai, yaitu mengembalikan para prajurit Yao yang ditangkap dan membubarkan pasukan Changpeng. Li Xuang keberatan jika harus membubarkan pasukan Changpeng, namun kaisar berencana melakukan gencatan senjata agar Li Xuang bisa fokus dengan rencana pernikahan mereka. Jin An turut berpendapat, namun Baikun tiba-tiba tertegun melihatnya mirip dengan Pangeran Anan. Baikun belum bisa memastikan hingga setibanya di istana Yao. Dia melaporkan hal tersebut kepada Selirkin. Dia pun kembali berencana menghabisi Pangeran Anan dengan membocorkan identitasnya pada Kaisar Sumuyang. Namun tanpa sepengetahuannya, Wang Meng bawahan yang setia pada Pangeran Anan mendengar percakapan tersebut. 快马加鞭赶回来禀报太后。你当真看清楚了？却十分想象，因此臣也不能断定他的身份。他见你，有些局域无动于衷。此人必是对奥登无益，那我绝不能让他活着回到大。我相信，无非一个例子。 会愿意帮本宫这个忙。太后英明。 Keesokan harinya, Jin An menemui Li Wei dan meminta restunya untuk menikahi Li Xuang dan membawanya pergi dari ibu kota. Selama bertahun-tahun, Li Xuang telah menjaga kehormatan keluarga Li, meskipun dia bukan keturunannya. Li Wei berpikir sudah saatnya Li Xuang hidup untuk dirinya sendiri. Li Wei percaya bahwa Jin An dapat melindungi Li Xuang sehingga dia pun merestuinya. Li Wei memberikan pedang naga miliknya yang selama bertahun-tahun digunakannya sebagai hadiah pernikahan. Tak lama muncul seorang pelayan menyerahkan bendera bertuliskan Anan yang baru saja selesai diperbaiki. Melihat raut muka Jin An
Kemudian Li Wei menjelaskan bahwa bendera tersebut milik pasukan Jirah Hitam yang dipimpin oleh Pangeran Anan. Kala itu dalam perang Kota Lu, Li Wei memimpin pasukan mengejar Kaisar Yao yang pergi ke daerah perbatasan. 大将军，车轮印往那边去了。自是九死一生，这是生擒尧帝唯一的机会了，就是你我之幸。战！ Li Wei berniat mengembalikan bendera tersebut dalam upaya perdamaian dua negara. Perlahan Jin An mulai mengingat kembali siapa dirinya sebenarnya. Dia pun pamit dengan alasan sedang tak sehat. Saat tertidur, Jin An melihat semua tempat dan kejadian sebelum dia hilang ingatan. Dalam rapat pertemuan para pejabat di istana Taijin, salah satu dari mereka mengeluhkan Kaisar yang belum siap mengambil sikap atas kasus korupsi yang melibatkan mertuanya. Tak lama Kasim pun didatangkan dan mengaku bahwa dirinya diperintah oleh Pangeran Li yang bersekongkol dengan Menteri Jilan untuk menukarkan pil emas pada Kaisar terdahulu. Akhirnya Kaisar Semuyang memasukkan Jilan ke dalam tahanan dan menghukum keluarganya termasuk istrinya Permaisuri Tianzhao. 陛下，是季大人要换了先帝的金丹，大人逼迫奴才干的。 将季兰打入天牢，即刻极刑处死。 Suatu hari, Jin An berjalan di pasar dan merasakan adanya seseorang yang sedang mengikutinya. Setelah mendengar percakapan antara Selir Qin dan Bai Kun, Wei Heng dan Wang Meng menyelidiki mengenai Pangeran Anan sebelum identitasnya diketahui oleh Kaisar. Hingga malam harinya, Jin An menemui mereka berdua untuk menanyakan maksud dan tujuan mengikutinya. Wang Meng pun menceritakan apa yang dialami oleh Pangeran Anan. Tak disangka, Jin An ternyata mengenali mereka berdua dan mengakui bahwa dirinya adalah Pangeran Anan. 二位跟我1天了，阁下误会了。 我才冒昧惊扰，我家主子行端太像我家失踪已久的主子了。说不定他死了呢。那棺椁之中，心知肚明，那并非我家主子，因杀了。脾气不改啊！快些按呐我！别跪，前后一纸书信，我们两兄弟曾歃血立誓，把我的身份透露给苏牧阳了。大妖一定要悔，我急忙赶去。 但不是现在。 Wang Meng memberitahu Pangeran Anan bahwa Selir Qin telah menulis surat untuk memberitahukan identitasnya. Menurut sepengetahuan Wang Meng, Kaisar Aoji tewas di tangan Jenderal Li Wei. Mereka meminta Pangeran Anan membalaskan kematian kakaknya pada Li Wei. Pangeran Anan pun bertekad menghabisi Li Wei, namun dia meminta mereka tak melukai Li Suang. Di tempat lain, Kaisar Semuyang menerima surat dari Selir Qin dan terkejut saat mengetahui isi surat tersebut. Sementara itu, Li Suang dan Li Ting sedang merayakan ulang tahun ayahnya. Jin An mengatakan bahwa dirinya telah mempersiapkan hadiah untuk Li Wei, yaitu sebuah pertunjukan tarian bertopeng. 谢谢。